Kenalkan, nama saya Marisa Balsala, NIM 2021-63001, mahasiswi Teknik Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kriteria keruntuhan. Perlu diketahui, kriteria runtuhnya batuan adalah salah satu cara menentukan apakah batuan tersebut runtuh atau tidak. Kriteria runtuhnya batuan ini ditentukan berdasarkan proses percobaan atau eksperimen, di mana eksperimen ini menghasilkan satu atau lebih parameter-parameter sifat mekanik dari batuan dan menghasilkan hasil yang dihitung lebih sederhana dalam bentuk dua dimensi. Jenis-jenis kriteria keruntuhan ada beberapa, yaitu Hook and Brown, Moore Column, von Mises, Tresca, Land dan Ken, Modified Moore Column, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis kriteria keruntuhan. Yang pertama yaitu Hook and Brown, dan kedua yaitu Moore Column. Yang pertama, Hook and Brown. Hook and Brown ini, di mana kriteria ini menggabungkan beberapa parameter sifat mekanik batuan seperti kekuatan geser, kekuatan tekan, dan modulus elastisitas. Di mana kriteria ini juga dapat menentukan runtuhnya batuan atau keruntuhan suatu batuan pada daerah tertentu. Pada uji Hook and Brown ini, uji lab yang biasa digunakan pada kriteria ini yaitu uji UCS dan uji triaksial. Yang kedua yaitu Moore Column. Moore Column ini adalah suatu kriteria atau kriteria runtuh batuan yang dimana berdasarkan kekuatan atau jenis bahan materialnya. Berdasarkan teori kekuatan bahan dan mengasumsikan bahwa jika suatu kekuatan geser maksimum melebihi kekuatan geser batuan, di mana pada kriteria Moore Column ini biasa dilakukan atau diterapkan untuk menentukan stabilitas lereng. Uji lab yang biasa menggunakan Moore Column ini yaitu direct shear stretch, di mana outputnya dapat menghasilkan nilai kohesi dan sudut geser dalam. Dari kedua kriteria Hook and Brown maupun Moore Column ini, ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis kriteria ini. Yang pertama dari Hook and Brown. Hook and Brown ini kelemahannya yaitu yang pertama, tidak dapat dilakukan pada batuan yang heterogen. Yang kedua, perlu banyak data yang lebih lengkap dan akurat untuk dapat menghitung parameter-parameter yang diperlukan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu bersifat non-linear, dapat digunakan pada batuan yang anistropik, di mana batuan anistropik ini batuan yang mineral atau materi penyusunnya itu sejajar atau berfoliasi, contoh pada batuan metamor yaitu batu gneis. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk mengukur kekuatan, kohesi, dan sudut geser dalam pada massa batuan. Berikut kelebihan dan kelemahan pada jenis kriteria Moore Column, yaitu kelebihannya
bersifat linier sehingga lebih mudah dihitung. Yang kedua, dapat digunakan pada batuan yang sangat heterogen. Ya, untuk kekurangannya atau kelemahannya ini tidak dapat digunakan pada batuan yang anisotropik. Oke, sekian dari presentasi, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.